Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani Goci, BP 2011113010 dari kelompok 2 sumber tenaga pertanian. Di sini saya ingin coba menjelaskan mengenai materi motor listrik, yang dimana motor listrik tersebut akan terbagi dari beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari motor listrik. Yang kedua, prinsip kerja dari motor listrik. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari motor listrik. Yang keempat, fungsi komponen beserta fungsi dari motor listrik. Serta yang kelima yaitu pengaplikasian motor listrik di teknik pertanian dan biosistem. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari motor listrik. Motor listrik merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Adapun salah satu alat yang berfungsi sebagai suatu energi mekanik menjadi suatu energi listrik. Motor listrik dapat ditemukan di peralatan rumah tangga, contohnya pada mesin cuci, pompa air, ataupun penyedot debu. Motor listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu motor AC dan motor DC. Motor AC adalah arus bolak-balik, yang dimana arus yang membalikan arahnya secara tepat pada rentang waktu yang tertentu. Sedangkan arus DC adalah arus arah, yang dimana diperlukan percepatan yang tetap untuk kisaran waktu yang luas. Selanjutnya, prinsip kerja dari motor listrik sendiri yaitu arus yang dihasilkan dalam medan magnet mampu memberikan gaya pada setiap motor yang terdiri dari beberapa loop, yang dimana loop tersebut berfungsi untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari motor listrik. Kelebihan dari motor listrik yang pertama itu mengurangi polusi udara, karena motor listrik sendiri hanya tidak menggunakan bahan bakar fosil. Yang kedua, motor listrik tidak perlu melakukan pergantian oli. Yang ketiga, motor listrik tidak memerlukan bahan bakar, karena motor listrik sendiri hanya melakukan pengisian daya baterai saja. Selanjutnya itu ada kekurangan dari motor listrik. Kekurangan dari motor listrik sendiri yaitu motor listrik tidak diperuntukkan untuk perjalanan jauh. Yang kedua, harga baterai pada motor listrik harganya cukup mahal. Dan yang ketiga, motor listrik untuk fitur keamanannya itu sangat rendah. Selanjutnya yaitu komponen serta fungsi dari motor listrik itu sendiri. Yang pertama itu ada stator coil yang berfungsi sebagai pembangkit medan magnet di area rotor coil. Yang kedua itu ada rotor coil yang berfungsi sebagai untuk menyediakan medan magnet di dalam area alternator. Yang ketiga itu ada main shaft yang berfungsi sebagai tempat menempelnya beberapa komponen. Yang keempat itu ada bearing yang berfungsi sebagai bantalan agar putaran berjalan dengan baik. Yang kelima itu ada kabel terminal yang dimana yang berfungsi sebagai tempat memasang kabel power ke motor. Yang keenam itu ada magnet yang berfungsi untuk membangkitkan daya listrik. Dan yang ketujuh itu ada bros yang berfungsi sebagai penghubung arus listrik dengan rotor coil. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian motor listrik. Pengaplikasian motor listrik di bidang teknik pertanian dan biosistem adalah motor listrik banyak digunakan pada peralatan alat dan mesin pertanian. Contohnya itu pada mesin penggiling padi, blower, traktor, gerinda tangan, gergaji mesin, dan pada mesin lainnya. Mungkin penjelasan saya mengenai motor listrik cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.